Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asto, selamat datang di Semut Buku. Di video kali ini, saya mau sharing 13 hal menarik tentang Muhammad Hatta, yang merupakan ikhtisar dari buku yang berjudul Biografi Politik Muhammad Hatta, ditulis oleh Deliar Nur, almarhum. Beliau adalah seorang akademisi yang sejak mudanya memang sudah mengenal sosok Hatta secara personal, dan juga sudah mendedikasikan hidupnya sejak lama sekali untuk meneliti kehidupan politik beliau. Buku ini awalnya diterbitkan tahun 1990, teman-teman, oleh LP3ES dalam satu jilid utuh. Akan tetapi pada tahun 2018, penerbit Kompas menerbitkannya lagi dalam bentuk 3 jilid seperti yang sekarang saya pegang. Kalau di total halamannya kira-kira ada sekitar 640-an halaman ya. Oke, langsung aja kita mulai 13 hal menarik tentang Muhammad Hatta. Pertama, pernah dipenjara di Belanda ketika masih mahasiswa. Hatta adalah sosok asal Minangkabau yang dibesarkan dengan tradisi adat dan Islam yang kental. Keluarga besar beliau itu amat lekat dengan tradisi santri dan keulamaan. Hatta sendiri ketika muda pernah didorong oleh keluarga dari pihak ayah untuk mendalami pendidikan Islam. Akan tetapi kepindahan Hatta ke Padang kemudian ke Jakarta itu akhirnya membuat Hatta memilih sekolah umum. Singkat cerita, Hatta kemudian mendapatkan beasiswa dari Yayasan Van Deventer untuk kuliah di Belanda. Nah, di Belanda ini Hatta aktif baik dalam organisasi Perhimpunan Indonesia maupun sebagai penulis lepas yang kerap mengutarakan ide-idenya ke khalayak, termasuk soal kemerdekaan Indonesia. Nah, karena keaktifannya itulah, Hatta bahkan pernah ditahan di sana karena diduga terlibat dalam organisasi terlarang dan menghasut orang untuk menentang kerajaan Belanda. Meskipun akhirnya tuduhan itu tidak terbukti dan Hatta akhirnya dibebaskan. 2. Pernah diasingkan ke Digul dan Banda Neira. Sekembalinya ke Indonesia, Hatta tetap aktif menulis, bahkan pamornya semakin naik karena sikapnya yang non-kooperatif terhadap pemerintah Hindia Belanda. Bersama dengan Sultan Syahrir, Hatta bergabung dengan PNI baru, yakni partai yang dibentuk pasca pemerintah Hindia Belanda membubarkan PNI buatan Soekarno. Nah, bergabungnya Hatta ke PNI baru ini merupakan upaya untuk mengonsolidasikan perjuangan, hingga akhirnya pada puncaknya pemerintah Hindia Belanda merasa gerah kemudian membuang atau mengasingkan Hatta ke Digul bersama Soekarno, kemudian dipindahkan ke Banda Neira bersama para tokoh bangsa lainnya. 3. Kooperatif dengan penjajah Jepang. Setelah Jepang datang ke Indonesia, arah angin pun berubah. Orang-orang yang tadinya menjadi tahanan politik Belanda itu dibebaskan dan direkrut untuk membantu Jepang menggalang dukungan rakyat, termasuk Hatta dan Soekarno. Nah, inilah masa-masa krusial di mana Hatta dan Soekarno mulai bekerja sama sebagai dui tunggal, meskipun saat itu masih berada di bawah pemerintah Jepang. Mereka direkrut untuk menjadi semacam penasehat gitu ya, dan tampil sebagai interface atau antarmuka ketika Jepang berhadapan dengan rakyat Indonesia. Nah, bagi Hatta sendiri, sifat atau sikap kooperatif ini sebenarnya hanya merupakan politik dua muka, karena Hatta sendiri meyakini bahwa Jepang akan kalah di Perang Dunia Kedua. Nah, sehingga momen-momen ketika mereka bekerja sama itu bisa dieksploitasi untuk menguntungkan perjuangan nasional. Lahirnya Putra dan BPU PKI misalnya, yang Hatta juga terlibat di dalamnya, itu benar-benar dimanfaatkan untuk benar-benar mempersiapkan kemerdekaan Indonesia bersama para tokoh lainnya. 4. Proklamator dan Wapres pertama RI. Singkat cerita, setelah mulai tersiar kabar bahwa Jepang itu menyerah tanpa syarat kepada sekutu, para tokoh pemuda kemudian bergerak cepat untuk mendesak Soekarno dan Hatta membacakan proklamasi. Awalnya Soekarno dan Hatta ini menolak karena pembacaan itu tanpa koordinasi dengan Jepang akan memicu kontroversi dengan Jepang, itu konfrontasi dengan Jepang, dan khawatirnya malah jatuh nanti korban yang tidak perlu. Akan tetapi mereka akhirnya bisa diyakinkan dengan alasan bahwa kalau proklamasi ini nggak dibacakan segera, maka nanti sekutu keburu menyerahkan kembali Indonesia kepada Belanda, karena Indonesia ini dianggap sebagai rampasan perang dari Jepang, seperti itu. Nah, alasan yang cukup masuk akal. Oleh karena itu, kemudian terjadilah apa yang sudah kita ketahui, proklamasi dibacakan, dan sejak saat itu, Soekarno dan Hatta tampil menjadi sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia. 5. Tokoh kunci dalam penyusunan UUD 1945 dan suksesnya Konferensi Meja Bundar. Di era-era awal kemerdekaan RI, barangkali peran Hatta yang cukup monumental ya adalah terkait penyusunan UUD 1945 dan Konferensi Meja Bundar. Hatta merupakan sosok yang cenderung dengan pemikiran sosialis. Jadi pasal 33 UUD 1945 yang bilang bahwa perekonomian itu berdasar kekeluargaan
dan cabang-cabang produksi yang penting itu dikuasai negara sesungguhnya merupakan manifestasi dari pemikirannya Hatta. Nah, terkait KMB, Hatta saat itu adalah ketua atau pimpinan delegasi RI. Beliau itu sangat yakin ya dengan kekuatan diplomasi, bahkan menganggap diplomasi ini harus tampil di muka sebagai andalan, sedangkan kekuatan senjata atau militer cukup di belakang sebagai penyokong atau penggertak saja. Nah, Hatta itu sangat jeli itu menilai situasi sehingga mampu memanfaatkan animo dunia yang saat itu simpati dengan Indonesia pasca diagresi oleh Belanda. Hatta juga paham betul mana hal-hal yang layak dikompromikan dan mana hal-hal yang sifatnya prinsipil dan nggak bisa ditawar-tawar. Nah, puncaknya pada akhir tahun 1949, akhirnya Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan dari kerajaan Belanda. Ini adalah prestasi terbesar ya dari Hatta, mungkin terbesar sepanjang hidupnya kepada bangsa Indonesia. 6. Berseberangan dengan Soekarno dan mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Jadi masa-masa setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda adalah masa konsolidasi ya teman-teman. Jadi di masa-masa itu Hatta bersama para tokoh bangsa lainnya disibukkan dengan upaya mencari format terbaik bernegara, tentang undang-undang, tentang dasar negara, tentang bentuk negara, dan semacamnya. Selebihnya, Hatta menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang diamanahkan kepadanya. Akan tetapi lama-kelamaan, Hatta mulai merasakan perbedaan yang semakin tajam dengan Soekarno atas berbagai isu. Misalnya soal demokrasi, Hatta itu lebih bottom up orangnya, sedangkan Soekarno lebih top down. Kemudian secara pelaksanaan pemerintahan, Hatta itu cenderung straight to the rules gitu ya, konsekuen dengan peraturan, sementara Soekarno tuh cenderung bypass seperti itu. Nah, ketidakpuasan itu kemudian mendorong Hatta untuk mengundurkan diri sebagai wakil presiden di tahun 1956 yang juga menandai berakhirnya era Dwi Tunggal. 7. Tokoh bangsa yang disegani namun terus-menerus dikecewakan. Jadi setelah berada di luar pemerintahan pasca mengundurkan diri, itu Hatta posisinya menjadi kian unik ya teman-teman. Ia tuh nggak lagi memiliki kewenangan eksekutif, tapi statusnya tetap dihormati atau disegani seperti itu. Nah, Hatta pun masih tetap memberikan masukan kepada pemerintah baik secara langsung lewat surat-suratnya kepada para pejabat publik maupun secara tidak langsung lewat tulisan dan ceramah-ceramahnya. Nah, ini terus berlangsung sampai pemerintahan Soekarno jatuh dan era berganti ke rezim Orde Baru. Di masa Orde Baru, itu Hatta diangkat sebagai salah satu penasehat di Komisi 4 yang dipilih oleh Presiden. Kemudian selain itu Hatta juga didapuk sebagai salah satu bagian dari tim perumus Pancasila yang tugasnya adalah menyusun tafsir atas Pancasila yang saat itu menjadi asas tunggal. Nah, meski demikian, Hatta itu nggak bisa menyembunyikan kekecewaannya ya, karena menurutnya itu Indonesia semakin lama semakin bergerak menyimpang dari apa yang sudah digariskan dalam UUD 1945. Hal yang mungkin cukup mengganjal bagi Hatta adalah persoalan korupsi dan liberalisasi ekonomi yang nggak sesuai dengan pemikiran sosialis yang dianutnya. Tapi walaupun kecewa dan kritis kepada pemerintah, itu dia tetap berhubungan baik kepada Presiden Soeharto. Meskipun sempat merenggang karena Hatta pernah terlibat dalam peristiwa Sawito. Hatta meninggal pada 14 Maret 1980, di mana saat siangnya ia masih melakukan sholat Jumat dalam kondisi sakit. 8. Berdiri di atas semua golongan. Kemampuan Hatta untuk berdiri di atas semua golongan ini nggak lepas dari sikapnya yang objektif ya teman-teman. Jadi sebagai tokoh bangsa, sebenarnya Hatta itu nggak jarang berbeda pendapat dengan tokoh bangsa lainnya. Tapi Hatta itu selalu bisa menempatkan diri dan bahkan mengalah kalau seandainya itu yang diperlukan. Hatta bisa memberikan garis yang tegas mana yang merupakan urusan politik dan mana yang merupakan urusan personal. Jadi bagi Hatta nggak dicampur baurkan. Contohnya misalnya ketika Soekarno sakit keras itu walaupun Hatta memiliki perbedaan politik yang tajam dengan Soekarno, tapi nggak menghalanginya untuk menjenguk. Bahkan pernah melobi Presiden Soeharto agar Soekarno bisa diberikan perawatan yang lebih baik seperti itu. 9. Sosok yang sangat disiplin dan lurus. Di masa pengasingannya di Digul misalnya, itu semua aktivitasnya dijadwalkan dengan baik dan dijadwalkan sendiri. Misalnya kapan sholat, kapan makan, kapan menerima tamu, kapan membaca dan menulis, itu semua ada jadwalnya. Bahkan sampai berkebun dan memasak juga ada jadwalnya. Jadi nggak heran kalau Hatta itu sangat kesal kalau ada orang yang nggak konsekuen dengan jadwal, apalagi kalau jadwal itu udah disepakati bersama ya. Hatta juga sangat konsisten dengan aturan dan menjunjung tinggi kode etik. Jadi Hatta itu di masa tuanya itu pernah mengalami kesulitan ekonomi karena ia hanya mengandalkan uang pensiun dari negara. Padahal sebetulnya dia sudah banyak ditawari untuk masuk ke bisnis oleh berbagai perusahaan baik lokal maupun asing. Tapi bagi Hatta, dia punya prinsip bahwa pejabat publik dan mantan pejabat publik itu nggak elok kalau berbisnis seperti itu.
Saking lurusnya Hatta. 10. Hatta adalah seorang demokrat tulen. Jadi bagi Hatta, perbedaan politik itu bukanlah sesuatu yang perlu ditutup-tutupi ya teman-teman, apalagi direduksi dengan dalih persatuan. Karena bagi Hatta, persatuan sejati itu nggak dibina dengan mengesampingkan perbedaan, tapi justru sebaliknya dengan mengakuinya dan mengakomodirnya. Nah, Hatta sadar bahwa nggak seluruh hal itu bisa dimufakati dengan suara bulat. Oleh karena itu, dalam suatu keputusan pasti akan ada saja pihak yang nggak puas seperti itu. Tapi sepanjang prosesnya benar, itu Hatta akan konsisten dengan itu. Itu mungkin sebab mengapa Hatta merasa legowo ketika DPR itu menerima mosi integralnya Muhammad Natsir yang menghendaki Indonesia itu menjadi negara kesatuan atau NKRI. Meskipun secara pribadi, Hatta itu lebih menyukai konsep negara federasi. Nah, kemudian sikap demokrat itu pula yang mungkin menyebabkan Hatta lebih memilih menarik diri dari pemerintahan Soekarno ya teman-teman. Seolah membiarkan sejarah membuktikan sendiri apakah eksperimen Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya itu tepat bagi Indonesia atau tidak seperti itu. 11. Hatta adalah sosok muslim yang taat sampai akhir hayat tapi menolak konsep negara Islam. Pengaruh adat Minang serta latar keluarga yang berasal dari kalangan santri barangkali secara signifikan membentuk pribadi Hatta yang semacam itu. Soal perempuan tuh Hatta sangat terkenal sangat konservatif. Beda dengan Soekarno, Hatta nggak pernah macam-macam dan selalu memperlakukan kaum wanita dengan perasaan hormat. Hatta juga penggagas konsep sekolah tinggi Islam yang hendak memadukan pendidikan kemasyarakatan dengan pendidikan keislaman, yang kemudian dalam perjalanannya berkembang menjadi Universitas Islam Indonesia yang sekarang ada di Jogja. Nah, selain itu Hatta juga penggagas Partai Demokrasi Islam Indonesia yang meskipun di tengah jalan itu terhenti ya karena tidak disetujui oleh rezim Orde Baru. Tapi meski demikian, Hatta juga termasuk orang yang menolak konsepsi negara Islam. Bahkan turut melobi para tokoh Islam supaya bersedia 7 kata dalam Piagam Jakarta itu dihapus. Tapi kalau kita perhatikan dari ceramah-ceramah maupun dari tulisan-tulisannya, sikap Hatta yang semacam itu tuh lebih disebabkan karena niatnya untuk mengantisipasi perpecahan di saat-saat genting. Selain itu, Hatta juga beranggapan bahwa aspirasi Islam itu sudah terakomodir dalam sila pertama Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa, yang bagi Hatta merupakan representasi dari ajaran Tauhid, seperti itu. 12. Hatta adalah sosok dengan pemikiran yang bercorak sosialis. Di bidang ekonomi, pemikiran Hatta itu sangat kental ya nuansa sosialismenya. Jadi Hatta itu menginginkan peran negara yang lebih besar dalam penjaminan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak itu menurut Hatta harus berada dalam kendali negara. Swasta bisa berperan akan tapi perannya sebagai pendukung atau pelapis hal-hal yang belum bisa diakomodir atau dilakukan oleh negara seperti itu. Selain itu, cara ekonomi dikelola menurut Hatta juga harus berdasar pada semangat kolektivisme atau semangat kekeluargaan. Artinya, dalam menjalankan aktivitas ekonomi nggak boleh ada kelompok masyarakat yang dibiarkan tertinggal seperti itu. Atau mungkin kalau kita pakai istilah sekarang, andai kata Hatta itu diminta untuk memilih pertumbuhan atau pemerataan, maka most likely Hatta itu akan memilih pemerataan seperti itu. Itu pula sebab mengapa Hatta sangat mengendorse ya konsep koperasi, bahkan dijuluki sebagai bapaknya koperasi. Karena memang menurut Hatta koperasi ini adalah wujud atau manifestasi dari semangat kolektivisme tadi, di mana masyarakat kecil bisa bekerja sama mengelola kapital untuk sejahtera bersama-sama. Nah, Hatta yakin sekali bahwa koperasi ini bisa berhasil karena ia melihat koperasi di negara-negara Skandinavia bisa berhasil seperti yang ada dalam bayangan dia. 13. Hatta adalah seorang pejuang yang gigih. Hatta itu udah vokal sejak muda ya teman-teman. Kepalanya selalu penuh dengan gagasan tentang kebangsaan. Hatta adalah penulis yang aktif bahkan sampai akhir hayatnya. Baik saat di dalam maupun saat di luar pemerintahan, Hatta itu kerap berpendapat, melayangkan kritik, memberikan rekomendasi, meluruskan apa yang dianggapnya salah, kemudian menawarkan alternatif langkah untuk mengubah keadaan dan seterusnya, meskipun sebenarnya banyak hal yang tidak digubris oleh rezim seperti itu. Tapi Hatta nggak berhenti. Ia tetap saja sebagai pribadinya dan melaksanakan apa yang menurutnya merupakan tanggung jawabnya, yakni bersuara seperti itu. Nah, teman-teman merefleksikan apa yang akan dihadapi Indonesia ke depan, barangkali kita butuh lebih banyak ya sosok-sosok negarawan seperti Bung Hatta ini. Hatta itu orang yang peduli dengan bangsanya, kemudian ia terdorong untuk bertindak. Saat berkuasa, ia bekerja dengan sebaik-baiknya. Saat tidak berkuasa, ia juga bersuara dengan sebaik-baiknya.
Hatta tentu bukan sosok yang sempurna ya teman-teman, tapi dari banyak sikapnya kita bisa belajar satu hal penting dan mendasar bahwa kualifikasi utama seorang negarawan sebelum apapun adalah kemampuannya untuk mendahulukan kepentingan publik, kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Suatu kualifikasi yang mungkin sekarang sudah banyak orang yang lupa. Oke teman-teman, itu tadi sharing dari saya. Semoga ada manfaatnya. Silahkan like kalau memang suka, dislike kalau nggak suka, share kalau seandainya bermanfaat, dan komen di bawah kalau seandainya ada saran kritik atau mau sharing opini juga boleh. Makasih yang udah nonton, dan sampai jumpa di review buku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.